Selamat datang di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo merupakan organisasi perangkat daerah yang dibentuk untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo dipimpin oleh Suyamto STMkom sebagai Kepala Dinas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo memasuki usia yang ke-7 tahun. Ini menjalankan fungsi yang cukup berat, yaitu urusan komunikasi informatika, kemudian urusan persandian dan keamanan informasi. Yang berikutnya adalah urusan statistik. Legal standing dari berdirinya Dinas Kominfo adalah Perda nomor 12 tahun 2016, di mana itu bentuk tindak lanjut dari dikeluarkannya Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Kemudian susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi itu diatur dengan Peraturan Bupati nomor 74 tahun 2022. Ini bentuk dari Peraturan Bupati terakhir yang menaungi struktur organisasi, tugas pokok dan fungsinya Dinas Kominfo. Sebagai dinas yang harus menjalankan fungsi utama supporting teknologi informasi, tantangan ke depan semakin berat. Terutama kita bicara tentang Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kita melakukan 50% dari fungsi itu, karena kalau dipecah sistem pemerintahan berbasis elektronik itu sistem pemerintahan itu sendiri dan berbasis elektronik. Melihat berbasis elektronik, maka fungsi Dinas Kominfo ada di situ. Inilah tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua, dengan dikeluarkannya Perpres 39 2019 tentang Satu Data Indonesia. Ini ke depan yang namanya era informasi, era digitalisasi, itulah era bagaimana kita mengelola data dengan baik. Data ini intangible, bukan berarti tidak berharga, justru tidak ada harga yang bisa dipasang untuk menghargai data itu sendiri. Sehingga dengan memanjatkan puji syukur alhamdulillahirrabbilalamin, Dinas Kominfo sampai pada usia yang ke-7 tahun ini, bagian yang dulunya dijalankan oleh 4 unit kerja. Yang pertama adalah bagian pengolahan data elektronik di sekretariat daerah. Yang kedua adalah bidang infokom yang ada di Dishub. Yang ketiga adalah subbagian persandian dan telekomunikasi yang ada di bagian humas. Dan yang terakhir adalah sub bidang statistik yang ada di Bapeda menjadi satu. Dan hari ini kalau seperti anak usia 7 tahun itu, beban kerja Dinas Kominfo tidak ringan, tetapi kami optimis dengan dukungan teman-teman semuanya, dukungan stakeholders, dukungan pimpinan, maka tugas pokok dan fungsi Dinas Kominfo akan berjalan dengan baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo, Suharto Esos. Sekretaris sendiri membawahi Subbag Perencanaan dan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo, Nur Cahyo Saparhadi SE.
Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo, Romwakidah SH. Bidang-bidang di Diskominfo Kabupaten Sukoharjo meliputi 1. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh Meta Dewi Rahmayaniwara, SAP MSI. Bidang ini sendiri mempunyai tugas pengelolaan informasi dan komunikasi publik di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik terdiri dari Subkoordinator Pengelolaan Informasi Publik Sri Hardeni Sunarsih, SOS MM. Subkoordinator Pelayanan Informasi Publik Sotiman SSN. Subkoordinator Pemberdayaan dan Kemitraan Badan Publik. Untuk melaksanakan tugas bidang informasi dan komunikasi publik mempunyai fungsi perumusan konten dan perencanaan media komunikasi publik, monitoring opini dan aspirasi publik, monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo, pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik, pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, pelayanan hubungan media, kemitraan dengan pemangku kepentingan, manajemen komunikasi krisis, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik, penguatan tata kelola Komisi Informasi di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo, penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas, penyediaan, pengadaan sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten atau kota, program unggulan, Pojok Inklusi, Pusat Pelayanan Informasi Publik Kabupaten Sukoharjo bagi masyarakat inklusi, bertempat di lobi lantai 1 Gedung Menara Wijaya. Merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Pasal 5 Ayat 5, pelaksanaan kewajiban badan publik sebagaimana dimaksud pada ayat 1, wajib memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Dan pasal 12 huruf G menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi publik agar mudah diakses oleh publik. Aplikasi CPP, Sistem Permohonan Informasi Publik Inklusi. Selain fasilitas fisik untuk melayani permohonan informasi publik, pemerintah Kabupaten Sukoharjo juga mengembangkan layanan secara online dengan aplikasi CPP, Aplikasi Permohonan Informasi Publik Inklusi Kabupaten Sukoharjo. Bertujuan untuk menjamin keterbukaan informasi publik, khususnya bagi berkembangnya lingkungan inklusi yang terbuka, ramah, meniadakan hambatan dan menyenangkan, serta saling menghargai dan merangkul setiap perbedaan. PPID sebagai bentuk komitmen dan dukungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo terhadap keterbukaan informasi publik dan wujud pernyataan kepatuhan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik atau KIP, maka pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah mengimplementasikan undang-undang tersebut dengan ditertibkannya Surat Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 487.22/58 tahun 2023 tentang pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Pelayanan informasi publik di lingkungan PPID pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah didukung dengan tersedianya sarana fisik, yaitu ruang permohonan informasi publik yang bertajuk Pojok PPID yang berada di lobi Gedung Terpadu Menara Wijaya Kabupaten Sukoharjo.
Adapun informasi publik pada PPID Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dapat diakses melalui kanal informasi yaitu melalui website PPID Sukoharjo dan Instagram PPID Sukoharjo. Lapor SPAN. Guna mencapai visi dalam good governance, maka perlu untuk mengintegrasikan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik dalam satu pintu. Tujuannya adalah masyarakat memiliki satu saluran pengaduan secara nasional. Untuk itu, pemerintah membentuk Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPAN, Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat, Lapor, yang merupakan layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat Indonesia. Lembaga pengelola SPAN Lapor adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian PAN-RB. Sebagai pembina pelayanan publik, Kantor Staf Presiden KSP sebagai pengawas program prioritas nasional dan Ombudsman Republik Indonesia sebagai pengawas pelayanan publik. Lapor telah ditetapkan sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SPAN) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015. KIM, Kelompok Informasi Masyarakat, bertujuan untuk membangun masyarakat yang informatif guna mendukung pembangunan daerah menuju Sukoharjo Smart City serta turut mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah. Hal ini tertuang dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2022 tentang pedoman penyelenggaraan, pengembangan, dan pemberdayaan kelompok masyarakat. Sampai saat ini jumlah anggota KIM Kabupaten Sukoharjo berjumlah 13 kelompok. FK Metra, Forum Komunikasi Media Tradisional merupakan media untuk mempermudah penyaluran informasi kepada masyarakat. Hal ini tertuang dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2022 tentang pedoman penyelenggaraan, pengembangan, dan pemberdayaan lembaga media tradisional. Sampai saat ini yang tergabung dalam FK Metra Kabupaten Sukoharjo berjumlah 11 perwakilan. Bidang Aplikasi Informatika. Bidang Aplikasi Informatika dipimpin oleh Sunarno SEME sebagai kepala bidang yang mempunyai tugas pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan subpemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo. Bidang Aplikasi Informatika terdiri dari Subkoordinator Infrastruktur Teknologi Informasi Danang Indra Sumardi Eskom, Subkoordinator E-Government, Subkoordinator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Haryanti Eskom ME, untuk melaksanakan tugas bidang aplikasi informatika mempunyai fungsi pendaftaran nama domain di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo, penata laksanaan dan pengawasan nama domain dan subdomain dalam penyelenggaraan pemerintah di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo, penyelenggaraan sistem jaringan indera pemerintah daerah, penata laksanaan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintah berbasis elektronik, pengelolaan pusat data di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo, penyelenggaraan sistem komunikasi intra pemerintah daerah, koordinasi dan sinkronisasi sistem keamanan informasi, koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik, pengembangan aplikasi dan proses pemerintahan berbasis elektronik, penyelenggaraan sistem penghubung dan pengelolaan bisnis layanan pemerintahan, pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo, pengelolaan Government Chief Information Officer. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi
dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menyadari pentingnya peran SPBE untuk mendukung semua sektor pembangunan. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melakukan pemantauan dan evaluasi SPBE. Adapun hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tahun 2022 adalah 3,42 dengan predikat baik. Smart City Kabupaten Sukoharjo. Kota Pintar Smart City merupakan upaya-upaya inovatif yang dilakukan ekosistem kota dalam mengatasi berbagai persoalan dan meningkatkan kualitas hidup manusia dan komunitas setempat. Penyusunan master plan dan quick win Kota Pintar untuk 100 kabupaten atau kota dilaksanakan dalam rentang waktu 3 tahun dari tahun 2017 hingga 2019. Pemilihan 100 kabupaten atau kota tersebut diharapkan menjadi role model pelaksanaan kota pintar bagi daerah-daerah lain. Adapun Quick Win Smart City Kabupaten Sukoharjo tahun 2022 adalah sebagai berikut. Smart Governance, Mall Pelayanan Publik Sewaka Bakti, Wijaya. Smart Branding, Smart Village Janglengan. Smart Economy, E-Pajak. Smart Society, Sekolah Lansia Cangkol. Smart Living, Sirusuk, Situs Rumah Sukoharjo. Smart Environment, Bank Sampah Karang Mekarti. Perihal pemberitahuan hasil evaluasi Kabupaten Sukoharjo dalam evaluasi implementasi Kota Cerdas Smart City tahun 2022 mendapatkan nilai final 3,61. Infrastruktur Teknologi Informasi Kabupaten Sukoharjo. Dalam rangka mendukung implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo terus berupaya meningkatkan dan mengembangkan layanan infrastruktur teknologi informasi. Salah satu upayanya adalah dengan membangun jaringan intra pemerintah berupa jaringan fiber optik yang menjangkau seluruh perangkat daerah, tempat umum maupun untuk layanan CCTV di area publik. Jaringan fiber optik juga sudah menjangkau desa-desa di Kabupaten Sukoharjo bekerja sama dengan PT Telkom, sehingga PT Telkom memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebagai Kabupaten FO, yaitu pemerintah daerah di Indonesia yang pertama kali desa-desanya terhubung dengan fiber optik. Selain peningkatan dan pengembangan jaringan intra pemerintah, juga dilakukan upaya peningkatan layanan data center dan perangkat pendukung lainnya. Pelatihan TIK Desa. Dalam rangka meningkatkan SDM di bidang teknologi informasi komunikasi bagi perangkat desa, khususnya dalam pengelolaan website desa, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo menggelar kegiatan pelatihan TIK bagi perangkat desa. Dari pelatihan ini diharapkan website desa selalu update informasi pembangunan dan potensi desa. Harapannya melalui pelatihan ini, pengelola website desa dapat mengelola website dengan baik.
sehingga website desa selalu update informasi pembangunan desa hingga potensi desa melalui aplikasi yang telah disediakan. Selain meningkatkan kapasitas SDM di desa, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo juga berupaya meningkatkan kemampuan SDM internal, salah satunya adalah dengan mengikuti pelatihan GCIO, Government Chief Information Officer. Bidang Persandian dan Statistik. Bidang Persandian dan Statistik dipimpin oleh Muhammad Nadenan, SOS MM, sebagai Kepala Bidang yang mempunyai tugas penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi, penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah, dan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo. Bidang Persandian dan Statistik terdiri dari Subkoordinator Sandi dan Keamanan Informasi, Agung Prabawa, SE. Subkoordinator Telekomunikasi, Karyana, SEMM. Subkoordinator Database dan Statistik, Rahmat Budiono, SSI. Untuk melaksanakan tugas bidang persandian dan statistik mempunyai fungsi penetapan kebijakan tata kelola, keamanan informasi, dan jaring komunikasi sandi di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo. Pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah. Pelaksanaan keamanan informasi pemerintah daerah Kabupaten Kota berbasis elektronik dan non-elektronik. Penyediaan layanan keamanan informasi di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo, operasionalisasi jaring komunikasi sandi di lingkup pemerintah Kabupaten Sukoharjo, koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis, dan diseminasi data statistik sektoral. Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi. Membangun metadata statistik sektoral, peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral, pengembangan infrastruktur, penyelenggaraan otorisasi statistik sektoral di daerah. Tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik TTE adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi. Untuk dapat menggunakan TTE, maka perlu memiliki sertifikat elektronik terlebih dahulu. Mengacu Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang penerapan sertifikat elektronik dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik, sertifikat elektronik berhak untuk dimiliki oleh Bupati dan Wakil Bupati, aparatur sipil negara, dan Kepala Desa. Sampai dengan 13 Februari 2023, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo telah menerbitkan sejumlah 221 sertifikat elektronik. Dengan diterbitkannya sertifikat elektronik, diharapkan mampu mengakselerasi penggunaan tanda tangan elektronik sehingga dapat terwujud naskah dinas elektronik sesuai Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 79 Tahun 2021 tentang tata naskah dinas elektronik di lingkungan pemerintah daerah. Mengacu Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara BSSN Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tim Tanggap Insiden Siber, bahwa untuk melakukan penanganan insiden siber yang efektif dan efisien guna melindungi kepentingan umum diperlukan tim yang bertanggung jawab dalam menangani insiden siber, yaitu Tim Tanggap Insiden Siber. Tim Tanggap Insiden Siber Kabupaten Sukoharjo yang diberi nama Sukoharjo Cup CISART telah resmi di-launching oleh Bupati Sukoharjo pada tanggal 6 September 2022. Adapun dasar hukum terakhir dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 481/62 Tahun 2023 tentang Tim Tanggap Insiden Siber, Sukoharjo Cup CISART melakukan tugas monitoring,
menerima, meninjau, dan menanggapi laporan dan aktivitas insiden keamanan siber. Tim ini dibentuk dengan tujuan melakukan penyelidikan komprehensif dan melindungi sistem atau data atas insiden keamanan siber di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Dengan adanya Sukoharjo Cup CSIRT ini, maka setiap insiden dalam ruang siber dapat ditangani lebih sistematis dan penanganan yang tepat dapat diambil. Hal ini bertujuan untuk memperkecil kerugian, kebocoran data, dan memperpendek layanan yang terhenti. Aduan tentang insiden siber dapat dilaporkan melalui website csirt.sukoharjocup.go.id atau telepon layanan bebas pulsa 0800 11 11 112. Keamanan di bidang informasi sangat penting karena informasi yang dikirimkan ke seseorang bisa bersifat informasi rahasia. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo kerap diminta pasukan pengamanan Presiden Pas Pamres untuk memberikan dukungan PAM sinyal selama pengamanan VVIP. Alat ini berfungsi meningkatkan standar keamanan dari aksi-aksi kejahatan yang memanfaatkan sinyal frekuensi seperti bom, penyadapan, dan pencurian data, serta memutus mata rantai telekomunikasi. Area dukungan pengamanan VVIP ini meliputi kabupaten kota se-Solo Raya. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo melaksanakan tugas telekomunikasi intra pemerintah, salah satunya dengan teknologi Private Automatic Branch Exchange (PABX). PABX merupakan alat penyambung atau switch yang mengatur komunikasi telepon masuk atau keluar dengan efisien dan efektif, digunakan dalam sebuah gedung atau perkantoran. Teknologi ini memungkinkan untuk komunikasi langsung tanpa melalui operator telekomunikasi pihak ketiga. Pengguna telepon dapat langsung melakukan panggilan ke nomor yang dituju dengan menekan nomor ekstensi yang telah ada pada sistem PABX. Jenis PABX yang dikembangkan di Diskominfo Kabupaten Sukoharjo adalah IP-PBX yang menggunakan jaringan data internet protokol atau IP yang berperan sebagai jaringan untuk mengirimkan percakapan maupun video call. Sistem IP-PBX ini telah sampai pada perangkat daerah di Gedung Terpadu Menara Wijaya Kabupaten Sukoharjo, kecamatan, dan kelurahan, serta dapat melakukan pengumuman paging system kepada perangkat daerah yang terpasang telepon VoIP (Voice over Internet Protocol). Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo menyediakan kontak layanan publik bebas pulsa dengan nomor berikut 08 00 11 11 112. Dengan adanya nomor tersebut diharapkan mampu membantu dalam menyelesaikan keluhan masyarakat dengan cepat. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo menyediakan radio repeater VHF untuk keperluan komunikasi taktis di lapangan bagi perangkat daerah yang membutuhkan. Selain itu, ada fasilitas HP satelit dalam rangka untuk backup telekomunikasi bila mana terjadi loss sinyal GSM serta digunakan untuk dukungan PAM VVIP. Open Data Kabupaten Sukoharjo dengan alamat data.sukoharjocup.go.id merupakan media bagi pakai data statistik di tingkat Kabupaten Sukoharjo yang bersifat terbuka, gratis, dan dapat diakses oleh umum. Open Data merupakan bentuk implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 46 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat daerah. Dalam pengumpulan data statistik sektoral Diskominfo Kabupaten Sukoharjo selaku wali data
tingkat daerah secara rutin mengadakan forum dan desk pengumpulan data bersama produsen data. Adapun produsen data merupakan perangkat daerah dan pihak lain yang telah disepakati terakhir dengan ditetapkannya keputusan Bupati Sukoharjo nomor 048/59 tahun 2023 tentang pembentukan tim pengumpul dan penyusun data dan statistik daerah. Selain data diakses melalui portal Open Data Sukoharjo, data statistik Kabupaten Sukoharjo juga dapat diakses secara mudah dan gratis melalui aplikasi berbasis Android bernama Stako, Statistik Sukoharjo. Terdapat menu tambahan dalam aplikasi tersebut, diantaranya menu infografis dan menu publikasi. Menu infografis memuat berbagai informasi dari data yang telah diolah, sedangkan menu publikasi memuat berbagai informasi publik seperti Sukoharjo dalam angka, buku profil Kabupaten Sukoharjo, dan lain-lain. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui informasi statistik dengan tampilan yang lebih menarik dan mudah dipahami. Sehingga, dengan adanya aplikasi tersebut, masyarakat dapat mengakses data dengan mudah dalam genggaman. Selain Open Data Sukoharjo, Diskominfo Kabupaten Sukoharjo sedang mengembangkan portal Satu Data Sukoharjo yang merupakan portal data yang lebih kompleks dan terpadu yang menyediakan berbagai kebutuhan data baik untuk masyarakat maupun perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Sukoharjo. Beragam menu ditampilkan mulai dari RPJMD, SDGs, LPPD, SPM, SIPD, dan SDA yang saling terintegrasi sehingga mendukung salah satu prinsip SDI yaitu interoperabilitas data. Sesuai dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 33 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan informasi geospasial, unit kerja yang melaksanakan penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan data geospasial atau DG dan informasi geospasial atau IG, yaitu Diskominfo Kabupaten Sukoharjo. Dalam pelaksanaannya, Diskominfo Kabupaten Sukoharjo bersama Bapperida Kabupaten Sukoharjo saling bersinergi dalam mewujudkan PISDA. PISDA dengan alamat pisda.sukoharjokap.go.id merupakan pusat informasi daerah Kabupaten Sukoharjo yang digunakan sebagai media penyebarluasan data geospasial dan informasi geospasial. PISDA diharapkan dapat menjadi sarana berbagi data dan publikasi data geospasial yang mendukung One Map Policy di Kabupaten Sukoharjo dan dapat berperan dalam perumusan kebijakan pembangunan di Kabupaten Sukoharjo. Kelompok jabatan fungsional. Tugas jabatan fungsional Pranata Komputer yaitu melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia. Pranata Humas. Tugas pokok Pranata Humas yakni melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, hubungan eksternal dan internal, audit, komunikasi kehumasan, serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan. Statistisi. Tugas jabatan fungsional statistisi yaitu melaksanakan pengelolaan, penyelenggaraan kegiatan statistik. Manggala Informatika. Tugas jabatan fungsional Manggala Informatika yaitu melaksanakan kegiatan penerapan sistem manajemen keamanan informasi. Sandiman. Tugas jabatan fungsional Sandiman yaitu melaksanakan kegiatan pengamanan informasi, pengamanan siber, dan persandian. Kabupaten Fiber Optik.
Guna penguatan implementasi SPBE, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo melakukan pembangunan jaringan fiber optik yang menjangkau seluruh perangkat daerah serta desa, kelurahan di Kabupaten Sukoharjo. Hal tersebut merupakan yang pertama kali dilakukan oleh pemerintah daerah di Indonesia sehingga mendapat apresiasi dari PT Telkom Indonesia sebagai Kabupaten FO. Korporasi, instansi pemerintahan, dan lembaga badan yang dinilai terbaik dalam menerapkan dan memanfaatkan TI atau solusi digital untuk meningkatkan kinerja, daya saing, dan layanan. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam ajang ini memperoleh penghargaan Top Digital Implementation 2022 Start 5. PPID berkategori informatif. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo berpartisipasi dalam monitoring dan evaluasi MONEF Keterbukaan Informasi Publik tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat, di mana pada penilaian tersebut PPID Pemerintah Kabupaten Sukoharjo berhasil meraih penghargaan sebagai Badan Publik Informatif untuk pertama kalinya dalam implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan total nilai 90,95. Untuk informasi selengkapnya dapat mengunjungi alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 199 Sukoharjo.